Pak, ini teh nanaonan sih Pak? Kenapa Alia didandanin kayak begini? Mau kemana kita teh? Curiga dah Alia mah. Bapak pasti mau lakuin sesuatu ya? Alia, kamu teh curiga terus ke Bapak? Kan kita mau ke kondangan, Alia. Kondangan saha? Maknya harus dandan banget kayak begini, Pak. Kondangan mah pakai baju yang rapi, nggak perlu heboh begini. Tong curiga tuh ke Bapak. Udah. Bu, gimana sih kita teh? Kata bapak ada saudara bapak yang mau nikahan hari ini. Terus bapak juga bilang kalau kita teh jangan dandan lusuh, pakainya harus cantik. Bapak kan dandanin kita hari ini biar kelihatan gelis, jadi biar nggak ada yang bandingin. Bapak teh malu katanya. Gimana teh? Cantik nggak? Masya Allah, ada teteh mah emang cantik, panggelis. Teh Alia sama ibu juga cantik banget. Masya Allah, kamu oke gelis pisan. Iya, dah redang pakai baju kos kia. Sangat sekali mah. Tuh iya ya, sesekali pakai baju kia. Gimana kalau kita foto? Nah, Masuk ke yuk. yuk. Kok perasaan aku teh masih nggak nyaman ya? Mustahil walaupun alasannya karena kondangan. Masa tiba-tiba Bapak bisa jadi baik dan perhatian kayak gini? Aku curiga, pasti ada yang disembunyiin sama Bapak. Aduh, si Alia kayaknya curiga. Emang susah dibohongin dia mah. Sudah sampai mana? Kok belum datang juga? Sabar juragan, ini udah di jalan kok. Kumaha jadi nikah teh? Ya mau tahu pada di mana, kok belum datang juga. Alhamdulillah. Ayo. Ayo ah. Ayo atuh. Ayo. Besar ya? Ayo atuh. Alia teh baru tahu Bapak punya saudara orang kaya. Ayah. Sah Kang, masa tak aya? Cicing ini ayah. Sepupuan tuh. Ya, ya. Ayo. Ayo. Ayo kemana sih Bu? Kondangan mah di dia Pak. Salaman heula. Ka dieu. Buan. Juragan? Iya. Bagaimana? Sudah datang? Udah. Ah, Sah, Alia mana? Alia masih di luar? Kamu teh kumaha? Juragan, sebentar. Ya. Alia, ayo atuh. Ayo, kemana sih Bapak? Udah ditunggu sama saudara Bapak. Ayo. Hari itu bangku kosong. Pelan-pelan ini teh kan pakai rok, hese. Juragan. Aduh. Calon istri aing teh gelis pisan deh. Silakan, ayo. Bapak dulu.
kita mau ijab kabul. Ijab kabul? Ari mempelai wanitanya kemana? Belum kelihatan? Nari ibu. Kan ini si gelis. Astagfirullah. Bapak, hari bapak dan naonan. Pak jangan sembarangan ya kalau ngomong teh. Saya tadi datang ke sini sebagai tamu. Bapak saya ngajak kondangan, bukan saya. Galak ya. Tapi semakin galak, makin kelihatan cantik. Memangnya ayah kamu tidak ngasih tahu kalau kamu teh mau dikawinin sama saya sebagai istri ketiga? Gini, dengerin. Mulai sekarang supaya lebih mesra lagi panggil Ayang atau kalau enggak Aa Komar supaya lebih mesra. Ya. Astagfirullahaladzim, Akang. Akang itu ada apa? Kamu tuh ngejebak Alia? Kelewatan? Cicing Yuni, nanti akan jelasin. Bapak, hari bapak teh naonan sih Pak. Alia, kamu dengar baik-baik atuh. Bapak teh sengaja bohong sama kamu karena kalau bapak jujur, kamu pasti teh nggak mau nikah sama dia. Atau mau gue Alia nggak akan mau. Masa Alia mau nikah sama bandot tua? Tapi kamu lihat, Juragan Komar kaya raya, benghar. Kamu bisa hidup nyaman di sini. Ibu kamu juga bisa berobat di rumah sakit. Nisa bisa sekolah di tempat yang mahal atuh. Satu lagi yang belum kesebut sama bapak. Supaya bapak lebih banyak uang kan? Biar bisa main judi online. Pokoknya Alia teh nggak mau nikah sama orang ini. Udah tua nggak tahu diri. Ayo Bu, kita pulang. Jangan. Lepasin tangan saya. Jangan berani-beraninya pegang tangan saya. Oh, kamu. Astagfirullah. Alia! Kuat! Kejar! Alia! Lepas! Nisa, cepetan. Bawa Ibu pergi sekarang. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ayo. Mau kemana kamu? Masih. Ayo, tunggu. Awas loh, kalau sampai anakmu kabur beneran, gua habisin kamu. Kejar! Iya, Juragan. Ayo, kejar! Ayo! Udah! Bagus sekali. Bagus. Oke, baik. Saya minta supaya pohon-pohonnya diatur tingginya supaya tamu-tamu benar-benar view-nya full gitu ya. Dan kita juga harus bikin mini zoo. Ada alpakanya, ada mini pony. Yang penting pokoknya anak-anak tuh merasa nyaman di sini. Kita harus bikin resort yang kids friendly. Oke? Nah, Faisal, kamu tolong secepatnya jalankan semua revisi ini soalnya nanti malam saya harus laporan ke Bapak soal ini. Oke, Pak. Dan kalau bisa tolong bawain ini ya, tas kamera saya. Nanti saya mau foto-foto. Oke, Pak. Nanti semuanya akan saya siapkan. Baik, terima kasih. Resya,
kita ke lokasi gudang ya. Siapa? Sorry banget Resya. Boleh minta tolong ambilin jaket saya? Siapa? Saya agak kedinginan soalnya. Baik, Pak. Nanti kamu langsung nyusul ke lokasi kedua ya. Siap. Aku janji, ini akan menjadi proyek resort terbaik yang Papa miliki. Alia! 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 Alia, nanti jangan bikin malu Bapak. Alia! 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 Mana tuh, Neng? Alia! Mana tuh ya? Tunggu atuh. Tunggu Alia. Aduh. Ayo cepet atuh. Apa buat? Malu. Alia! Alia tunggu. Devan. Halo, Devan. Ya, gimana? Iya Pak, ini aku udah di Sukabumi dan dari hasil survei aku sih bakal ada beberapa perubahan ya. Nanti malam segera aku follow up sama Papa perubahannya apa aja. Ya udah nggak apa-apa. Pastikan semua proyeknya jalan ya. Iya Pak. Oke, lapor aja. Pak. Hai, Ma. Iya, Devan. Ingat ya, timeline-nya jangan sampai mundur. Oke, makasih ya. Maksud Papa apa ya? Pak, proyek resort di Sukabumi itu proyek aku, Pak. Kenapa tiba-tiba ada Devan di situ? Papa udah putuskan. Proyek besar kita di Sukabumi dihandle sama Devan. Pak, atas dasar apa Papa memutuskan hal itu? Miko, coba kamu pikir. Sudah berapa banyak proyek besar Papa yang kamu gagalkan? Ya aku paham, Pak. Tapi aku nggak terima, Pak. Papa secara sepihak menggeser posisi aku dan menggantikan posisi aku dengan Devan, Pak. Kamu beresin semua masalah kamu, baru nanti bicara sama Papa. Mas, Miko benar, Mas. Kamu tidak bisa seenaknya memutuskan masalah ini secara sepihak. Kamu harus menghargai perasaan Miko. Udah lama. Sudah saatnya Miko belajar banyak dari Devan. Devan terus. Bisa nggak sih, Pak? Papa nggak usah membanding-bandingkan Miko dengan Devan. Aku nggak ngebandingin. Aku hanya ingin Miko bertanggung jawab, Ma. Dia anak laki-laki. Sampai kapan kamu backup dia terus? Gimana Miko bisa bertanggung jawab, Pak? Kalau kamu sendiri nggak pernah percaya sama dia. Nggak percaya Mama bilang. Mama mikir deh ya. Ada nggak satu proyek pun yang berhasil di tangan Miko tanpa bantuan aku sama Devan? Cukup, Pak. Cukup. Omongan kamu itu sudah menyakiti hati aku sebagai seorang ibu. Kamu boleh sakitin aku, tapi jangan kamu sakitin Miko. Maksud kamu apa? Rasa cinta kamu yang sangat besar kepada Tias sudah membutakan mata hati kamu sebagai seorang ayah, Pak. Makanya kamu tidak pernah memandang baik Miko. Di mata kamu, yang sempurna itu hanya Devan. Iya kan? Cukup! Lebih dari 23 tahun, Mas, aku pendam perasaan ini. Bahkan aku merawat anak selingkuhan kamu. Apa itu nggak cukup? Cukup Elsie! Ngaco kamu!
Alia, tunggu! Woi! Cepetan atuh! Siapa? Alia! Alia! Cepat kejar! Iya, siap! Cepat, iya. Halo! Alia! Sep! 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 Gerak, Sep! Iya. Kurang rek naik. Kenapa? Gerak. Ayo tuh, ayo. Gerak atuh, Sep. Naon. Ayo non. Balik tuh. Ayo, Itu. naon itu sih? Apa ini? Alah, katarik eta muka, aduh. Gerak, Sep. Helm. Alia! Eta Sep. Ayo tuh Sep. Malah kabur. Aduh, gawat. Naik, ayo. Saya kan tahu ketinggian. Nggak berani. Kamu, kejar. Ayo kejar deh. Apalagi saya, Pak Fuad. Saya juga siun. Gimana kalau Pak Fuad aja yang ngejar sana? Muter, ayo. Takut juga dia. Sama aja. Kang, Izin Kang. bantuan gerak. Oke. Nuhun ya, Kang. Iya, sama-sama Kak. Hampura tuh mayar. Iya, nggak apa-apa Kak. Alia! Aduh, Alia! Alia! Om Pak. Alia! Woi! Alia! Jangan sampai aku ketangkep sama mereka. Tapi gimana dengan cowok itu? Kejar dia! Alia! Alia! Waduh, Jatuh! Minggir! Alia! Aduh, Pak. Pak, si Alia teh pakai lompat segala. Terus kumaha tuh Pak? Kita cari jalan lain. Ayo! Alia! Mana yang laki-laki itu? Dia jatuh karena aku tadi. Aku harus nolong dia. Bangun ah!
Ya Allah, bangun, Ya Allah, Intan masih hidup lah ya. Alhamdulillah masih hidup. Ya Allah. Ya Allah, bangun, bangun, bahaya. Mohon maaf, ini mah punten ya, Saya nggak ada maksud apa-apa. Saya terpaksa lakukan ini demi keselamatan AA. Ini siapa? Pak Devon! Pak Devon! Pak Devon! Pak Devon! Alia! Pak! Alia, tunggu! Tunggu! Ayo kejar Ratu! Alia! 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 Alia, tunggu Alia! Alia, tunggu! Alia! Woi, Alia! Awas, Pak! Alia, tunggu! Alia! Alia, tekan! Alia! Alia, tunggu Alia! Tunggu! Alia! 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 Tunggu Alia! Jangan terus ya. Alia, jangan kabur! Saya mohon nih kamu. Alia! Jangan berhenti ya kamu. Alia! 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 Oh! Kapan Bapak bisa sadar ya Allah? Tapi alhamdulillah, aku bisa selamat dari bandut tua itu. Alia! Dasar anak nggak tahu diri kamu. Bikin malu Bapak! Sini kamu. Sini. Lepas, Pak. Lepasin. Akang sudah keterlaluan. Tega-teganya ngelakuin ini sama Alia. Yuni, Akang bisa jelasin semuanya. Akang, aku kecewa sama Akang ya. Selama ini aku tuh diam karena aku punya utang budi sama Akang. Akang tuh baik sama aku dari dulu. Tapi sekarang kesabaran aku udah habis, Kang. Akang tuh bener-bener keterlaluan. Bisa-bisanya ngelakuin ini sama Alia. Aku bisa jelasin semuanya, Yuni. Kamu dengar dulu penjelasannya. Akang gak usah jelasin apa-apa, lebih baik Akang tuh pergi. Aku sama anak-anak udah gak butuh sama Akang. Tunggu, Yun. Akang, aku pergi. Atau aku panggil warga supaya bisa usir Akang dari sini. Kamu usir Akang, Yun. Kamu akan menyesal, Yuni. Lihat saja nanti.
Sini, Bu. Ibu harus banyak istirahat. Alia nggak mau ibu sampai ngedrop. Alia pamit ya, Bu. Alia harus kerja. Ibu doain. Semoga hari ini Alia dapat rezeki yang lebih. Supaya besok kita bisa ke rumah sakit. Ibu cuci darah. Jangan, Al. Kamu sudah banyak berkorban buat ibu. Ibu rasa waktu ibu gak akan lama. Alia gak suka ibu ngomong kayak gitu. Ibu harus sembuh. Alia janji sama ibu. Alia bakal usahain apapun supaya ibu bisa sembuh. Jangan tinggalin Alia, Bu. Ibu mau jujur sama kamu. Tentang apa? Tolong kamu buka laci itu, Al. Ayah kandung kamu. Dia masih hidup. Dia belum meninggal. Maafin ibu. Ibu terpaksa harus berbohong sama kamu. Karena ibu sakit hati dan kecewa sama ayah kamu. Dia ninggalin kalian di saat kalian masih kecil. Hanya karena dia gak mau hidup miskin.
udahlah. Aku udah capek hidup di sini. Gak ada gunanya aku di sini. Hidup miskin begini. Kenapa sih aku? Jangan tinggalin aku tuh kan? Aku udah capek hidup miskin begini, Neng. Dan sekarang bos aku yang di Jakarta, wanita yang kaya raya itu mau nikahin aku. Tapi aku harus lupain kamu sama anak-anak. Dan maaf ya, Neng. Akan lebih milih dia daripada kamu. Jangan halangi Akang. Dan mulai malam ini, Neng akan ceraikan. Maafin ibu, maafin ibu. Ibu selama ini bohong sama kamu. Cuma ini satu-satunya yang ibu simpan. Karena ibu takut suatu saat nanti kamu sama kakak kamu itu pasti butuh ayah kandung kamu. Kalau suatu saat nanti kamu ketemu sama Kak Dara, meskipun dia sudah meninggalkan kita, tolong kamu kasih tahu tentang ayah kandung kalian ya. Karena dia juga berhak tahu. Bu, siapa nama ayah? Sebagai anak Alia berhak tahu kan, Bu? Siapa nama ayah kandung Alia? Bu? Ibu bangun, Bu. Nisa! Nisa tolong Tata, Nisa! Bu, Ibu bangun, Bu. Bu. Maaf, Mbak. Saya harus menyampaikan ini. Kondisi ginjal ibunya Mbak sudah cukup kronis. Jadi jalan satu-satunya beliau harus segera menjalani transplantasi. Dan saat ini kita berpacu dengan waktu. Karena kalau tidak, kondisi ibunya Mbak semakin sulit untuk disembuhkan. Kira-kira berapa banyak biaya yang saya perlukan, Dok? Untuk tahap awal sekitar 70 juta rupiah, Mbak. Tapi itu tidak termasuk untuk biaya obat-obatannya, Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama. Jadinya teh aku bingung. Gimana coba caranya biar bisa dapetin uang sebanyak itu? Coba kamu teh bayangin 70 juta. Terus harus didapetin dalam waktu sesingkat itu. Udah aku mah yakin gak akan bisa. Udah, Al. Jangan sampai biaya pengobatan ibu kamu itu jadi beban buat kamu. Kamu tuh kayak gak punya teman aja sih. Aku bakal bantuin kamu, Al. Kamu tenang aja. Emangnya kamu punya uang sebanyak itu? Udah, tenang aja, Al. Aku pasti bisa kok dapetin uang itu buat kamu. Maksud aku buat biaya pengobatan ibu kamu. Kamu percaya kan sama aku?
Makasih ya, Cak. Kamu tuh udah mau bantuin aku. Cuman aku pasti bisa kok, insya Allah. Ngumpulin uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Repotin? Al, kamu tuh kapan sih pernah ngerepotin aku, Al? Nggak pernah tahu. Lagian aku tulus ngebantuin kamu. Kamu kira aku bisa diem aja gitu, Al, ngeliatin kamu kesulitan? Nggak bisa. Pokoknya, aku bakal bantuin kamu dapetin uang buat biaya pengobatan ibu kamu. Udah dong sedihnya, Al. Aku tahu, Al, ini semua pasti berat banget buat kamu. Tapi jangan sampai sedihnya itu berlarut-larut, Al. Alia yang aku kenal itu ceweknya yang kuat, cewek tegar, dan pasti bisa ngadepin semua masalah. Jadi kamu harus semangat. Ya? Iya, aku pasti atuh semangat demi ibu. Semangat tapi lemes kayak gitu. Ya terus orang kudu kumaha. Ya kamu sekalian teriakin aja. Alia, semangat Alia, kamu pasti bisa. Tuh giliran kamu tuh, ayo teriak, biar kamu semangat. Semangat Alia, kamu pasti bisa. Gitu dong, itu baru Alia aku kenal. Bismillah ya Allah. Makasih banyak ya, Cak. Kamu tuh udah semangatin aku. Terus tadi kamu juga udah nawarin mau bantuin aku. Aku hargain pisan cara kamu, tapi buat sementara aku mau usaha sendiri buat ngumpulin uang itu. Lihat, lihat. Puas kamu, Pak. Hari ini kamu udah buat Miko jadi bulan-bulanan netizen karena dianggap nggak becus jadi pengusaha. Ma, sampai kapan kamu itu mau belain Miko? Miko itu harus belajar melewati semua proses ini. Aku cuma pengen dia bertanggung jawab, Ma, atas semua masalah yang dia buat. Ini sekarang kamu lihat, saham perusahaan kita langsung melesat ketika aku umumkan Devan yang handle proyek besar kita di Sukabumi. Lihat. Keterlaluan kamu, Pak. Harusnya saat pelakor itu pergi, dia sekaligus membawa Devan. Jadi hidup aku tuh bisa lebih tenang karena tidak dibayang-bayangi anak dari seorang pelakor. Siapa Pak anak pelakor? Devan? Aku, anak pelakor. Jadi, benar, Mama bukan ibu kandung aku. Benar, aku bukan anak kandung Mama. Ma, selama ini aku selalu menyayangi Mama, walaupun dari kecil aku selalu dibeda-bedain dari Miko. Tapi Mama kok tega ngebohongin aku selama ini? Bukan Mama yang bohong, tapi Papa. Devan, Papa harap kamu lebih bijak menyikapi masalah ini. Kamu tahu, Nah,
Papa melakukan semua ini demi kebaikan kamu. Makanya mulai sekarang, kamu tahu diri, Devan. Karena posisi Miko itu jauh lebih kuat dibandingin posisi kamu. Mengingat status Tias, ibu kandung kamu itu hanya seorang pelakor dan istri siri. Elsie, cukup. Devan? Hey. Are you okay? Oh, gak apa-apa. Kalau kamu nyari Mama, dia ada di sana. Hey, Devan. Jadi gini sifat kamu sama calon istri kamu? Jen, sorry ya, aku lagi ada urusan. Ini penting nggak? Devan, aku paham banget kalau memang perjodohan kita ini belum diresmikan dan belum boleh banyak orang yang tahu. Tapi perbedaannya sih sama sekarang. Toh nanti ataupun sekarang aku tetap bakalan jadi istri kamu, kamu bakalan jadi suami aku, ya kan? Jen, aku nggak ada waktu ya. Maaf, oke? Satu hal lagi. Dari awal, aku nggak pernah menyetujui perjodohan kita. Jadi tolong, jangan ganggu aku lagi. Devan! Mama yang setuju, dan Mama mau perjodohan ini tetap berlangsung. Anggap aja perjodohan ini sebagai bentuk balas budi karena Mama sudah merawat kamu. Walaupun kenyataannya, kamu itu bukan anak kandung Mama. Apa, Ma? Aku nggak salah dengar. Devan bukan anak kandung Mama. Oke, karena kalian semua udah ada di sini, nggak ada yang perlu ditutup-tutupin lagi. Benar, Devan itu bukan anak kandung Mama. Dia anak hasil dari perselingkuhan papa kamu dengan perempuan yang nggak jelas asal-usulnya. Seorang pelakor yang hanya mengincar harta dan berambisi untuk menghancurkan rumah tangga orang lain. Devan, mau kemana lagi kamu? Baru juga pulang. Memang Papa peduli? Ya jelas Papa peduli, kamu tuh anak Papa. Aku kecewa, Pak. Tega-tega Papa bohongin aku. Oke, Papa salah. Papa minta maaf. Sekarang Papa jawab pertanyaan aku. Siapa ibu kandung aku? Dan sekarang dia ada di mana? Yang perlu kamu tahu, Tias ibu kamu orang yang baik. Tapi kalau dia ibu yang baik, kenapa dia pergi ninggalin aku, Pak? Jadi tolong Pak jawab aku, sekarang dia ada di mana? Dia masih hidup atau dia sudah meninggal? Oke, Papa ceritain semuanya. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, Pak?
percepat pernikahan kamu dengan Jenny. Gak bisa. Apanya nggak bisa? Jenny gadis yang baik, cantik, dan dari keluarga yang terpandang. Kan papa tahu dari dulu aku nggak pernah cinta sama Jenny. Ya itu sekarang. Kalau kalian udah menikah, cinta akan tumbuh dengan sendirinya. Enggak, aku nggak mau menikah sama dia. Dan aku berhak untuk menentukan masa depan aku sendiri dong, Pak. Devan, dengar ya. Perusahaan kita bisa sebesar sekarang itu berkat Om Mildan, papanya Jenny. Jadi please, jangan bikin papa malu. Maaf ya, Pak. Itu urusan papa, bukan urusan aku. Devan. Kamu lihat sendiri kan, Pak? Anak yang kamu bangga-banggain gak tahu balas budi. Pak, kamu masih hidup aja. Dia berani membangkang. Apalagi kamu udah gak ada, Pak. Bisa-bisa semua harta kamu dikuasain dan aku sama Miko diusir dari rumah. Hersi, kamu tenang dulu ya. Jangan memperkeruh suasana. Devan, gini aja. Papa kasih waktu kamu 10 hari. Kalau dalam 10 hari itu, tepatnya di ulang tahun pernikahan Papa dan Mama, kamu nggak bisa bawa perempuan pilihan kamu, Papa akan tetap menikahkan kamu dengan Jenny. Kalau kamu menolak, Papa akan membatalkan seluruh mega proyek kamu di Sukabumi. Dan bukan cuma itu aja. Papa juga akan menghapus kamu dari daftar warisan Papa. Papa akan menyerahkannya kepada Miko. Nggak bisa begitu dong, Pak. Kamu tahu Papa kan? Papa nggak pernah main-main dengan ucapan Papa. Devan! Tante Vita. Alia, kunaon? Ada apa, Al? Hampura ini mah teh sebelumnya. Apa Alia boleh minta tolong sama Teteh? Minta tolong apa, Al? Ibu Alia teh sekarang lagi di rumah sakit teh. Punten ini mah teh. Boleh nggak kalau Alia pinjem uang Teteh? Butuh berapa, Al? $70 juta teh. Hampura pisan, Al. Kalau segitu, Teteh lagi nggak megang, Al. Iya toh, gak apa-apa. Nuhunnya teh. Nuhun, tenan naon. Hampurannya, Al. Ya Allah, kemana lagi aku harus cari uang untuk pengobatan ibu? Halo Nis, Teh, kondisi ibu semakin ngedrop. Pihak rumah sakit nanya kalau Teteh punya uangnya buat pengobatan ibu. Iya di sini. Ini Teteh lagi usahain uangnya. Nanti kalau uang udah dapat,
Teteh langsung pergi ke rumah sakit. Ya Teh, jagain ibu ya Nis. Kabarin Teteh kalau ada apa-apa. All to have body. Ibu harus bertahan. Ibu usahain. Ibu usahain, Ibu usahain. Ibu buat ibu. Ini nomor HP-nya Teh Dara yang terakhir ibu dapetin dari tetangga yang kebetulan pernah ketemu sama Teh Dara waktu di Jakarta. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Nomor yang kedua juga nggak aktif. Apakah Dara ganti nomor teleponnya? Tolonglah hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba benar-benar bingung harus gimana. Kita nggak boleh sampai gagal. Gue butuh duit cepet. Gue harus bantuin Alia berobatin ibunya. Tapi kalian tenang ya. Bagian lo berdua nggak bakal gue kurangin. Siap. Gue pastiin rencana kita bakalan berhasil. Ya udah. Gue ke toilet dulu. Kita berangkat lagi 1 jam ya. Oke. Ya Allah,
hamba mohon, tolong sembuhkanlah ibu dari penyakitnya. Berikanlah pertolongan-Mu kepada ibu hamba ya Allah. Ibu adalah segalanya bagi hamba dan juga Nisa ya Allah. Hamba ingin sekali kembali berkumpul di rumah bersama ibu dan juga Nisa. Hanya kepada Engkau hamba meminta, dan hanya kepada Engkau hamba memohon. Kabulkanlah doa hamba ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pokoknya, aku bakal bantuin kamu dapetin uang buat biaya pengobatan ibu kamu. Siapa? Alia. Bilangin Cakra lagi di toilet. Oke, udah. Halo, Al. Halo? Kok kamu yang angkat? Cakranya mana? Cakra lagi di toilet, Al. Oh iya, Al. Gue turut prihatin ya soal ibu lu. Cakra udah jelasin kok semuanya. Makasih. Tapi lu jangan khawatir ya. Cakra pasti dapetin duit buat ibu lu malam ini. Gue sama Edo sepakat buat beraksi malam ini bareng Cakra. 1 jam lagi kita berangkat. Beraksi? Maksudnya teh apa? Dek, Cakra lupa. Belum jelasin. Ada berapa security yang jaga di Gemilang Mobilindo. Kalau lebih dari 1, 2 orang mesti handal mereka. Dan yang lain langsung menyelinap ke dalam showroom buat cek mobil yang bisa kita bawa kabur. Maksudnya kalian teh mau nyuri mobil di showroom Gemilang Mobilindo? Kita lakuin itu semua demi lu. Terutama Cakra. Dia nggak mau lihat lu kesusahan. Dan dia rela nantang bahaya demi lu. Terus sekarang Cakranya teh mana? Udah selesai belum dia dari toiletnya? Halo? 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 Ya, mati. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Astagfirullahaladzim, mati lagi HP-nya. Ngantuk. Ayo buka, buka. Andi, sini. Lo langsung semprot CCTV-nya. Ayo, oke, ayo. Ayo buruan. Udah. Dok, lo langsung periksa mobil yang mana yang kebuka. Ayo cepet, cepet, cepet.
Sini, kebuka! Ayo! Ayo dong, buruan dong! Ayo cepat, buruan! Waktu kita nggak banyak, buruan! Ayo dong! Langsung buka rolling door, terus lo buka pagar yang depan. Ayo cepat! Buruan! Alia? Alia? Al, kamu ngapain di sini, Al? Kamu kok bisa tahu sih kalau aku di sini? Gak penting aku tahu dari mana. Yang aku pengen tahu kenapa kamu nekat ngelakuin semua ini. Kamu mikir gak? Kamu bisa ditangkap sama polisi. Enggak, Al, itu nggak bakal terjadi, Al. Dan cuman ini satu-satunya cara buat aku dapat uang buat ngobatin ibu kamu, Al. Aku nggak mau haram dari kamu. Cuman ini satu-satunya cara, Al. Mending kalian pergi daripada kalian ketahuan terus kalian gebukin sama orang-orang. Pergi cepetan pergi. Alia, Cabut. Alia, udah, Al. Ayo ikut, ayo buruan. Iya, lepas. Raja! Tolong! Raja! Raja! Kita harus cabut dari sini, Al. Ayo cepat! HP gue mana? Pasti ketinggalan nih. Woi, jangan lari! Woi! Woi! Kamu nggak apa-apa? Ayo bangun. Bangun, kamu harus cepat pergi dari sini. Ayo buruan. Kan cewek yang nolongin gue di sungai. Woi! Tolong! Tolong!
Halo Resha, motor saya dicuri. Iya, pelakunya cewek yang waktu itu nolongin saya waktu saya jatuh ke sungai. Iya, masih ingat kan? Iya. Dengar saya baik-baik. Bagaimanapun juga caranya, kamu harus menemukan lokasi dari cewek itu dan balikin motor saya. Karena itu motor kesayangan saya. Paham? Ya, pencurinya terjadi di depan restoran Edelweiss di Sukabumi. Kamu bisa cek CCTV yang ada di sana. Oke? Alia. Al. Aku harus minta maaf sama kamu, Al. Aku ngerasa bersalah banget karena aku udah seret kamu dalam bahaya. Tapi kamu tahu sendiri kan, Al? Niat aku tuh cuma pengen bantuin kamu, Al. Supaya aku cepat dapetin biaya pengobatan ibu kamu. Kan aku udah bilang sama kamu. Aku bakalan usaha buat dapetin uang itu buat ibu. Tapi nggak kayak gitu caranya, Cakra. Kamu itu sahabat aku. Aku nggak butuh kamu bantuin kalau ujung-ujungnya cara kamu kayak gitu. Salah. Bikin kamu jadi bisa masuk penjara. Al, bentar, Al. Udah, sini kunci motornya. Aku aja yang balikin motor biar cepet. Kamu fokus jagain ibu kamu. Ya udah. Tapi jangan ngelakuin hal-hal bodoh yang bisa ngerugiin kamu lagi. Alia. Alia bentar, Al. Kamu masih belum jawab permintaan maaf aku, Al. Alia, udah dong, Al. Al, kamu kenapa sih, Al? Udah dong. Masa kamu nggak mau maafin aku sih? Mbak Alia, saya punya kabar baik buat Mbak. Donor ginjal untuk Bu Yuni sudah ada. Kalau soal kesiapan biaya operasinya, apa juga sudah siap? Semua biaya operasinya udah siap, Dok. Sekarang dokter siapin aja semua keperluan operasinya. Besok saya akan bayar lunas semuanya, Dok. Dan dokter, aku minta tolong, Dok. Tolong pastikan Ibu Yuni sembuh. Baik, kalau gitu, kalau semuanya sudah siap, operasi transplantasi ginjal Bu Yuni akan segera kami lakukan. Makasih, Dok. Permisi. Kamu kok seenaknya gitu sih ngomong sama dokter? Emangnya kamu yakin bakalan bisa dapetin uang itu? Dari mana? Udah. Jangan bilang kamu mau mencuri lagi ya. Al, kamu Aku tenang udah dulu. bilang sama kamu, aku nggak mau dapetin uang haram dari kamu. Al, kamu tenang dulu ya. Aku nggak bakal ngasih kamu uang haram. Demi kamu, aku bakal pulang ke rumah buat minjem uang sama papa. Kamu mau pulang ke rumah? Aku kan udah gak pulang bertahun-tahun. Kamu yakin? Ya mungkin sekarang udah waktunya. Yang paling penting buat aku, Al, ibu kamu sehat dan kamu gak sedih lagi. Ya. Makasih banyak ya, Cak. Aku teh janji sama kamu, aku bakalan balikin uang kamu. Tapi aku nyicil ya. Udah, Al, udah. Tenang ya, kamu gak usah mikirin soal itu. Sekarang kamu fokus aja sama ibu kamu. Oke?
harus pikirin itu atuh. Ya namanya utang kan memang harus dibayar. Iya, terserah kamu. Mau kamu cicil seumur hidup juga aku nggak keberatan kok. Seumur hidup? Ini lama pisan. Ya nggak seumur hidup juga atuh. Ya, yang geli sudah bisa senyum lagi. Gitu dong. Udah nggak ngambek lagi kan? Kita udah bisa baikan kan? Gitu dong. Sekarang kita baikan. Tapi ingat, aku teh nggak mau kamu sampai mau nyuri lagi. Ya udah. Salam ya buat ibu. Salam buat Nisa juga. Jangan lupa kamu teh harus balikin motornya ya. Iya. Sama obatin tuh luka kamu. Luka apaan? Luka ini? Ya ini mah biasa. Lama nih gaya pisan kamu mah. Ya udah tuh aku masuk ya. Maafin aku terpaksa bohongin kamu, Al. Aku nggak mungkin pulang ke rumah buat minjem uang sama papa. Ya aku janji. Aku janji malam ini juga, Al. Aku bakal dapetin biaya pengobatan ibu kamu. Bu. Alia. Maafin Alia ya, Bu. Ibu jadi bangun. Ibu tidur lagi. Ayo temenin di sini. Udah tidur dari tadi. Masa ibu itu tidur terus. Lagi pula ibu ngerasa kalau waktu ibu gak akan lama lagi, Ibu jangan ngomong kayak gitu dong, Bu. Alia gak suka. Alia yakin ibu pasti bakalan sembuh. Karena tadi dokter udah bilang sama Alia, donor ginjal buat ibu alhamdulillah udah ada. Ya, habis ini ibu tinggal operasi. Terus ibu sembuh. Tapi ibu gak mau operasi ya. Nanti siapa yang bayar operasinya ibu? Dari mana uangnya? Ibu udah pasrah. Kalau Allah sudah berkehendak, waktu ibu cuma sampai di sini. Ibu udah ikhlas. Ibu cuma gak mau merepotin kamu. Sama adik kamu terus-terusan. Sekarang yang harus ibu pikirin cuma kesembuhan ibu. Itu aja. Ibu gak usah khawatir soal biaya. Karena alhamdulillah Cakra mau bantu kita, Bu. Cakra mau pinjemin uang buat ibu supaya bisa operasi. Nah, Cakra. Ya Allah. Ibu jadi malu. Nggak enak udah nyusahin Cakra.
Enggak tuh, Bu. Alia pinjem uangnya. Cakra juga ngizinin Alia buat bisa balikin uangnya. Tapi dicicil. Jadi Ibu harus semangat buat sembuh. Alia mau Ibu sehat. Ibu akan berusaha supaya Ibu cepat sembuh. Buat anak-anak Ibu, buat kamu sama Nisa. Tapi kalau Allah berkehendak lain, Ibu titip pesan sama kamu ya. Tolong kamu cari ayah kandung kamu. Kamu cari Dara sampai ketemu. Terakhir Ibu tahu, ayah kamu itu ada di Jakarta. Dengan keluarga barunya. Tapi sayangnya Ibu gak punya alamatnya ayah kamu, Al. Tolong cari dia sampai ketemu. Biar gimana pun, kalian itu masih tanggung jawab ayah kamu, Al. Kalian masih berhak mendapatkan perlindungan. Maafin Ibu. Alia sama Nisa gak butuh perlindungan dari siapapun. Kita cuma mau dilindungi sama Ibu. Makanya Ibu harus sembuh. Alia yakin kita bertiga pasti bakalan kumpul lagi di rumah. Di rumah sakit ini. Ibu, Nisa, Alia, kita pulang bareng-bareng ke rumah dalam kondisi Ibu udah sehat. Amin. Ini kwitansinya ya, Pak? Makasih ya. Sama-sama, Pak. Cakra. Ya. Bu Yuni, Cakra. cepat sembuh ya, Bu. Cakra selalu doain buat Ibu supaya cepat sembuh. Makasih ya. Iya. Alia, aku udah lunasin biaya operasi Ibu kamu ya. Alia, aku udah lunasin biaya operasi Ibu kamu ya. Alhamdulillah ya Allah. Makasih banget ya Cakra ya. Makasih banyak. Sama-sama ya. Bu, Nis. Alhamdulillah. Dokter, Selamat pagi. pagi. Pagi dok. Operasi transplantasi Bu Yuni sudah dijadwalkan siang ini. Jadi Bu Yuni harus berpuasa selama 6 jam dari sekarang ya. Saya tinggal dulu ya. Permisi. Terima kasih dok. Bu. Bismillah ya, Bu.
Alia. Iya, Bu. Alia. Alia di sini, Bu. Nisa. Ibu. Alia. Nanti kalau ibu kenapa-napa, tolong kalian saling sayang. Kalian harus saling jaga. Kalian harus bahagia. Meskipun ibu udah gak ada. Kamu, lu gak boleh ngomong seperti itu. Alia yakin ibu pasti bakalan baik-baik aja habis ini. Ibu pasti bakalan sembuh. Nisa sama Alia tungguin ibu di sini sampai selesai operasi ya. Ya, ibu semangat. Makasih ya. Doain ibu terus ya. Pasti, Bu. Kalian adalah sumber kekuatan ibu. Cuman itu yang ibu perlu. Maaf, pasien segera dibawa ke ruangan operasi. Permisi. Bu, ibu semangat ya, Bu. Nisa sama Alia tunggu di sini. Suster, siapkan defibrilator. Nisa, Alia, operasi ibu kalian itu pasti berhasil. Kalian harus optimis, harus yakin. Ya. Dok, gimana dok? Kondisi ibu saya baik-baik aja kan? Operasinya berjalan dengan lancar kan dok? Mbak Alia, kami tim dokter sudah berusaha maksimal. Tapi kami mohon maaf karena takdir Tuhan berkehendak lain.
Maksud dokter bicara seperti itu apa? Tubuh Ibu Yuni tidak bisa menerima ginjal yang ditransplantasikan. Sampai akhirnya kondisi beliau drop dan Ibu Yuni harus kehilangan nyawanya, Mbak.